balik lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini kontennya bakalan sedikit berbeda karena yang biasanya aku tuh konten-kontennya horor, cerita tentang yang horor. Tapi sekarang tuh enggak lagi karena kita masuk di segmen B2B. Bicaraku, bicaramu. Nah, kali ini tuh aku udah kedatangan sahabat aku. Yuhu. Jadi dia ini adalah mantan apa tuh? pramugari. Iya. Jadi dia mantan pramugari dan aku heran kenapa dia cuma setahun jadi pramugari, guys. Gak tahu kenapa ya. Tapi sebelum kita melanjutkan lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, jadi kita udah masuk di segmen B2B. Bicaraku bicaramu. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, aku bakal kenalin dulu nih siapa sahabat aku ini. Oke, jadi aku sahabat nama Dinda udah dari SMA ya. Yap. SMA terus sampai sekarang walaupun kita jarang kontak, gak jarang juga sih karena rumah tuh deketan. Iya. Tapi kita tetap Walaupun tetap kita tetap Au! Oh iya, dan aku juga sempat jadi pramugari pada tahun 2015 sampai 2015 sampai 2016 di salah satu maskapai yang fenomenal. Kalian pasti tahu apa maskapainya. Karena aku yakin sebagian besar dari kalian pasti pernah naik maskapai ini, guys. Ya, ini Soalnya pas di kantor. dan banyak jadwalnya juga, Yap, banyak betul. jadwal keberangkatannya juga. Itu sih yang aku sering lihat biasa dari maskapai yang dulu kamu pernah jadi pramugari ini. Itu banyak jadwalnya. Terus rutenya tuh kemanapun gitu, guys. Jadi terbaik. yang biasanya hanya beberapa maskapai gitu, kalaupun tujuannya jauh-jauh, tapi maskapai yang ini tuh selalu ada gitu, guys. Yes. Walaupun kalian suka kayak, ih nggak mau pakai ini, nggak mau pakai ini, tapi kalian tuh naik itu juga. Enggak. By the way, ini harganya udah paling affordable, tapi ya bisa membantu kalian buat ke kota manapun yang kalian pengenin dengan jam yang banyak pilihannya. Betul gitu. sekali, karena aku juga pernah merasakan sih pakai itu. Oh ya? Yaps, betul ya. Walaupun aku pernah merasakan juga pakai maskapai yang lain, tapi maskapai yang ini tuh kayak, ya pokoknya cukup di kantong dan Iya. ya bikin liburan kita menjadi lebih irit, guys, gitu. Oke. Nah, jadi pembahasan pertama nih. Jadi sebenarnya aku tuh udah bikin beberapa pertanyaan sih, Bi, dan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang aku kumpulin dari teman-teman aku nih. Cuman kayaknya aku nggak buka Instagram aku ya. Sebenarnya aku udah ngambil voting, tapi aku lebih milih tulis aja deh, gitu ya. Oke. So, pertanyaan pertama ini tuh yang banyak ditanyain. Tapi kayaknya udah jawab ya, berapa lama kamu jadi pramugari? Ya itu kan 1 tahun ya, guys, cuman 1 tahun. Tahun lebih sih, tahun setengah sama training. Sama training, 1 tahun setengah. Nah, itu yang paling penting, ada trainingnya. Jadi jangan kalian tuh berpikir bahwa ketika kalian mau jadi pramugari tuh kalian tinggal kayak kerja biasa gitu loh. Kalian masukin lamaran terus kalian langsung kerja, nggak gitu loh ya. Nah, terus ya pertanyaan kedua, jadi ada yang nanya nih, kan kamu biasanya nih pramugari itu kan ya panjang gitu ya, dia Apa lama itu kerjanya gitu. gitu. Apa yang panjang? Iya, masa kerjanya. Oh my god. Maaf, Victorku keluar. Aduh. Ya masa kerjanya tuh kan lama gitu ya. Tapi kenapa nih kamu tuh cuma 1 tahun setengah? Oke. Alasan berhentinya tuh apa gitu? Jadi memang kalau di maskapai aku dulu itu kontraknya selama 4 tahun. Oke. Dan aku cuma ngabisin kayak setahun kurang lebih. Alasan aku untuk berhenti dari sana sih sebenarnya ada alasan pribadi, kayak apa ya? Kayak alasan keluarga yang kayak lebih memberatkan aku untuk Berhenti. untuk tinggal dulu sama mama gitu pada saat itu. Jadi ya nggak ada alasan apa sih, maksudnya ya cuma itu aja. Jadi kayak aku memutuskan untuk pulang ke Bandung dulu. Oh, karena kan kalau misalkan jadi pramugari itu kita pulangnya beberapa bulan sekali ya nggak sih? Aku Karena kadang kan terus-terusan ya. Iya, aku kadang walaupun di Bandung kayak pulang 2 bulan sekali. 2 bulan atau sekali. kadang paling cepat ya sebulan sekali sih, itu pun udah nyempetin banget. Sementara paling di Bandung cuman kayak sehari balik
terus malamnya udah balik lagi ke Jakarta. Jadi lebih ke memilih untuk quality time ya itu lebih penting sih ya daripada kita mengejar sesuatu tapi kita tuh kayak ngerasa sendiri, ya nggak sih? Bisa. Ya, begitu guys. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini tuh banyak juga ditanyain sama teman-teman aku. Teman-teman yang mana sih? Banyak. Iya. Oke. Apa tuh? Jadi teman-teman aku tuh nanya, mereka tuh pengen banget jadi pramugari. So, caranya kayak gimana? Oke, kalau caranya sih banyak. Kalau misalnya kalian mau cari tahu sendiri bisa lihat di websitenya atau di Instagramnya. Ya, maskapai apapun yang kalian pengen ikutin. Biasanya mereka kalau lagi open recruitment akan ada info di situ. Nah, nanti kalau misalnya udah ada beberapa tesnya, terus tesnya tuh kalau dulu di maskapai aku sih ada 4 sampai 5 tes. 4. Karena dulu aku ikutnya pas di Bandung, jadi cuma ada 4 tes. Yang kelima itu pantuhir. Jadi untuk tesnya yang pertama ada tes kayak fisik, tes berat badan, sama tes tinggi badan kamu berapa. Fisik ya guys. Tapi pramugari tuh bener gak sih harus cantik gitu fisiknya? Enggak juga kan ya? Enggak juga sih, maksudnya kan kalau cantik itu relatif ya. Tapi diusahakan maksudnya menarik lah ya. Dan kalian good juga, looking. Ya, good looking. Terus yang kedua, kalau aku sih waktu itu ada tes setelah TBBB itu ada interview. Jadi interview sama user. Terus yang ketiga itu aku ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris ya guys, penting banget. Karena nanti pusing nggak sih kalau kalian tuh dapat penumpang asing gitu, kan mau ngomong apa? Iya, bener banget. Tang ting tung tang ting. Bahasa Thailand. Iya kan? Iya. Bingung ya? Iya, bingung. Yang ketiga tuh ada tes bahasa Inggris. Terus yang keempat ada tes medek. Jadi tes kesehatan. Nanti kalian bakal tes kesehatan ya, pasti. Bakal tes kesehatan yang pertama di lab di kota kalian, yang kedua bakalan tes di Balai Penerbangan di Jakarta. Tapi nih ya, itu kan maskapai yang pernah kamu ikutin. Kalau maskapai lainnya itu rata-rata sama nggak sih? Atau misalkan memang ada persyaratan khusus yang berbeda gitu? Kalau rata-rata sih persyaratan mungkin sama ya, cuman yang sedikit membedakan mungkin kalau maskapai aku mungkin ada dari minimal tingginya berapa. Minimal tinggi ya, biasa terus, itu. Ada juga di beberapa maskapai memang tesnya tuh ada yang namanya background check. Tapi karena di aku nggak ada, jadi ya nggak ada. Background check nih guys. Ini kan pasti kalian bertanya-tanya ya, apa tuh sih background check tuh apaan gitu? Background check tuh jadi dimana kalian bakalan, setahu aku ya ini, bakalan kayak diwawancarai oleh beberapa orang, dimana mereka kayak minta kamu menjelaskan tentang diri kamu, orang tua kamu, nenek kamu, sampai nenek buyut silsilah keluarga gitu ya? Iya, kayak gitu sih kurang lebih yang aku tahu. Itu untuk mencari tahu apa? Ya loh. Karena setahu aku ada beberapa maskapai yang mereka nggak mau ada keturunan anggota yang masuk kerja di perusahaan mereka. Itu tahu aku ya, kayak gitu sih. Gitu ya guys. Jadi disensor karena kita nggak mau nanti ya takut salah ngomong atau gimana ya. Yang jelas mungkin banyak pramugari yang tahu tentang itu kali ya. Ya nggak sih? Pasti. Tapi itu hanya pramugari aja atau pilot juga? Apanya tuh? Yang background check itu? Aku sih kurang tahu ya kalau tes pilot atau sama staff-staffnya. Kan maksudnya gini loh, setiap maskapai itu nggak hanya memiliki pilot sama pramugari kan, pasti ada staff-staffnya juga gitu. Itu si background check itu berlaku nggak sih sama staff-staff itu ya? Nah, aku sih kurang tahu ya, cuman kalau untuk cek pramugari sih setahu aku di beberapa maskapai ada background checknya. Guys, jawabannya, dan kita bakalan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. So, pertanyaan ini tuh mungkin agak lebih sensitif ya, karena aku nggak tahu nih, setiap aku misalkan ya, aku bilang ya, guys, hari ini aku bakalan wawancara loh, bakalan podcast gitu sama teman aku yang pernah jadi pramugari. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya. Ya deg-degan. Oke. Tapi sebelum itu, penasaran kan lu? Jadi sebelum itu aku pengen nanya dulu deh nih, suka dukanya menjadi seorang pramugari.
Suka dukanya, kalau sukanya banyak, kayak misalnya kita bisa jalan-jalan ke tempat lain, Iya. ke banyak kota di Keliling Indonesia. lah ya, Mm, keliling Indonesia, keliling keliling dunia. dunia, ketemu orang-orang baru, ketemu culture baru, Yep. terus ketemu, oh ini, ketemu kuliner baru, itu sih Kuliner. Karena gratis. Enggak Iya kan? juga sih, kalau kuliner kita beli Oh sendiri. iya. Beli sendiri ya. Yang gratis ya kalau misalkan dapat dari hotelnya ya nggak sih, kalau kita dikasih penginapan kan ya. Iya. Nah itu jadi nggak gratis guys. Nggak gratis guys. Kalau misalnya mau jajan sih jajan sendiri. Terus sukanya ya kita bisa main ke tempat-tempat wisata, tapi ya udah kayak free tiket pesawat aja gitu, anggap aja kayak gitu. Terus ya karena aku suka banyak ketemu orang, jadi seru aja menurut aku. Terus kalau misalnya dukanya sih, dukanya pasti yang pertama kita jauh sama keluarga, Nah itu jauh ya, sama itu orang banget tua. sih. Apalagi aku anak satu-satunya kan, jadi ya agak sedikit berat juga pas awal-awal ninggalin mama di rumah tuh. Terus dukanya, mungkin jam tidur kalian gak bakalan normal seperti sebelumnya. Iya, pasti itu jam tidur sih. Jam tidur kalian tuh bakalan kayak siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, jadi kelelawar lah ya kalian. Jadi kelelawar. Terus makan juga, kalau kalian gak pinter-pinter cari waktu, cari waktu makan tuh ya kalian takutnya sakit sih kayak gitu. Makanya kalau kita jadi pramugari kayak pinter-pinter ngedoping diri aja pakai vitamin dan lain-lain gitu. Tapi jangan ngedoping pakai yang aneh-aneh ya, ingat jauhi loh guys. Oke guys, jadi ngelanjutin pertanyaan yang tadi ya, ini tuh aku juga dapet cerita dari Bianca dan ini aku mau tanyain juga ya. Katanya selama dia jadi pramugari itu dia nggak punya teman yang tetap, apalagi sahabat jauh deh, kayaknya dari sahabat gitu ya. Pasti temennya tuh kayak yang baru kenal lagi, dan itu otomatis kan adaptasinya susah ya. Terus kamu gimana tuh nyesuaiin itu tuh? Jadi emang betul sih, setiap kita terbang pasti kita akan kerja dengan orang yang berbeda. Jadi setiap kita terbang tuh akan ada 4 sampai 5 kru, dan itu pasti berbeda orangnya. Dan itu entah itu senior kalian atau junior kalian. Cuma ya tetap kita harus saling menghargai sih antara senior ataupun junior gitu. Dan kalau cara adaptasi sih ya udah kayak misalnya kita kenalan nih, kayak Mbak, Bianca dari Baskian ikutan ya. Misalnya kita terbang kemana nih gitu. Terus ya itu kayak akan berjalan dengan sendirinya aja, asal kita kerjanya betul, kita inisiatifnya tinggi juga. Otomatis ya orang juga bakal respect lah sama kita. Dan ya asal kita ngerti aja gitu, maksudnya ini kira-kira orang ini sukanya gimana atau gak suka ke kitanya tuh harus gimana gitu ya. Otomatis kan kalau misalkan kita dalam satu maskapai itu ya kan ada pramugari itu kan banyak ya guys. Dan itu pasti kan ada yang namanya kepala pramugari atau yang biasa dibilang SFA. Jadi SFA tuh Senior Flight Attendant, betul? Iya, betul. Nah, si senior ini tuh bener nggak sih? Ini tuh banyak ya pramugari yang bilang biasanya senior ini tuh suka nyebelin, bener nggak? Ya kan bang, jujur aja biar orang tahu. Iya sih, maksudnya yang nyebelin bukan selalu senior, kadang junior pun ada yang ngeselin juga, termasuk aku juga pernah kok bikin kesel orang gitu. Jadi ya itu ada betulnya ada salahnya juga, gak semuanya seperti itu dan semua orang pasti pernah nyebelin kan. Yap. Gitu ya guys. Tapi mungkin kalau senior nyebelin itu kayak lebih ini ya, lebih horor. Iya. Dia jangan sampai sampai bikin kesel orang. Tapi pernah nggak sih kayak ini kan teman-temannya tuh jadi nggak tetap gitu ya. Tapi pernah nggak misalkan kamu pergi nih sama A, B, C misalkan ke mana nih. Nah terus beberapa bulan kemudian ketemu lagi sama orang ini, pernah nggak gitu? Atau selalu berbeda-beda? Pasti pernah. Jadi sering banget aku terbang sama orang yang ternyata sebelumnya juga udah pernah terbang sama aku gitu deh. Itu suatu keuntungan juga sih buat kita. Jadi nggak usah adaptasi lagi ya. Ya otomatis ya satu orang ini kita udah pernah terbang, jadi kita udah tahu lah dia tuh kayak apa orangnya, kayak gitu. Pasti pernah sih. Gitu ya. Jadi sebenarnya buat kalian yang memang pengen jadi pramugari itu nggak semudah atau nggak seseneng yang kalian dibayangin guys. Gitu loh ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, banyak banget yang bilang kalau gaji seorang pramugari itu besar, bener atau enggak? Alhamdulillah ya.
ya guys, gajinya ya lumayan cukup tinggi karena ya Karena resiko resiko guys, itu bawa nyawa loh kalian tuh gitu. Betul. Ya kalian harus menyelamatkan diri kalian, iya, kalian harus menyelamatkan penumpang juga, iya, bener Sebelum gak nyelamatin sih? diri kita sih, kita harus nyelamatin penumpang dulu. Kita mah Betul. terakhir aja guys. Jadi kalau kalian pacaran sama pramugari tuh pasti diduluin deh gitu ya. Enggak, ya bisa. Yang selanjutnya adalah, pernah nggak sih kamu nemuin penumpang yang nyebelin gitu atau penumpang yang ngegodain, itu pernah nggak? Ada nggak sih gitu? Pernah. Sering nggak? Lumayan sih, tapi nggak terlalu sering yang gimana gitu, dan alhamdulillah nggak terlalu bikin kesel yang gimana sih. Iya. Paling kalau ngegodain pasti ada. Terus kalau misalnya kita kayak lagi jalan nih di aisle ya, karena aisle-nya pesawat aku dulu tuh gak begitu besar, jadi cuman sepas badan kita aja. Jadi tuh si penumpang tuh tangan tuh suka kayak sengaja dikeluarin gitu loh. Jadi pas kita lewat tuh kayak biar kena guys, dasar modus sebel emang sih ya. emang, cuman ya gak bisa marah sih. Tapi kan biasanya yang kayak gitu pasti cowok, ya nggak sih? iyalah, masa cewek. Iya. Kayak pengen biar bersentuhan sama si mbak-mbak yang pramugari. Enak nih tangan gue kena cuy. Pasti sih kalau kayak gitu ngeselin, cuman kan kita kayak paling kalau udah keterlaluan ngeselinnya paling mungkin bisa menegur dengan yang cara yang baik-baik gitu. Ya paling kalau udah ngeselin dikit ya udahlah, wajarin Gitu. aja. Mungkin ini juga masuk ke dalam dukanya menjadi seorang pramugari. ya, ya sedikit guys. duka Gitu. Next question, jadi pertanyaan ini tuh banyak banget ditanyain nih ya sama teman-teman aku juga. Karena kita tuh jujur aku juga penasaran ya. Kalau kita sebagai penumpang ketika di penerbangan gitu, ketika lagi di atas, yang kita lakuin paling tidur. Kalau misalkan kita nggak bisa tidur ya kita nonton TV kalau di pesawatnya ada TV. Tapi kalau misalkan gue biasanya kita ngobrol sama teman sebelah atau ya siapapun itu, atau misalkan kita kayak gabut-gabut ngelamun ya nggak ngobrol sih? yang nggak dikenal ya. Iya gitu. Nah buat pramugarinya sendiri itu ngapain sih ketika di waktu-waktu luang seudah pekerjaan kalian tuh beres gitu? Iya. Oke, kalau misalnya sih kita punya waktu luang nih selama kita masih di atas, seudah pekerjaan kita selesai, ya seperti orang biasa, maksudnya kayak mungkin sedikit ngobrol sama teman kerja kita, atau kalau misalnya, karena kan kita nggak mungkin segabut itu gitu. Betul. Jadi setiap 15 menit siang hari, kalau enggak 20 menit pada malam hari, kita pasti cek cabin bolak-balik gitu. Oke. Jadi ya paling Takut ada yang membutuhkan kali ya. Iya, jadi kan kita juga sambil ngecek apakah ada orang yang takutnya mungkin ada yang sakit atau kedinginan atau apa, kan kita bisa bantu juga. Dan kalau misalnya sebetulnya sih kalau di pesawat apa aja kita kerjain, kayak misalnya tisu tinggal dikit, isi, terus kita prepare ngerjain hal-hal yang lain aja gitu. Di sela-sela itu paling kita kayak baca buku bisa, atau mungkin makan, kayak kadang kan susah ya, untuk makan, bener-bener makan sih ya, itu harus disempetin. Betul. Apalagi kalau misalnya perjalanannya masih lama gitu menuju hotel. Tapi itu makan disediain kan sama pesawatnya ya? Iya, kita ada meal crew juga, jadi setiap penerbangan pasti ada meal crew-nya. Kecuali kalau mau bawa cemilan sendiri juga boleh sih. Boleh. Kalau mau bawa makanan sendiri juga boleh. Oke, next question nih. Bener nggak sih sebenarnya di atas pesawat itu harus HP kita itu harus di mode pesawat, itu bener nggak sih? Soalnya banyak yang bilang nih ya, ada beberapa pramugari yang bilang kalau sebenarnya pramugari itu nggak menggunakan mode pesawat. Jadi iya, jadi itu sebenarnya ngaruhnya tuh apa sih gitu? Oke. Kalau di mode pesawat itu harus, menurut aku tuh harus wajib. ya, jangan ada yang curi-curi kalian buat nyalain HP. Sebenarnya sih kalau nyalain HP juga kalian nggak akan dapet sinyal gitu. Cuman aku pernah baca juga kalau mungkin cuma HP yang nyala, satu HP yang nyala itu nggak akan begitu berpengaruh ya. Tapi kalau orang yang nyalain handphone lebih dari satu orang dan banyak, itu kayak bakalan berpengaruh sama komunikasi si pilot sama di bagian ATC. ATC itu kayak terminal yang mengatur lalu lintas udara itu. Nah itu kayak bakal agak keganggu. Kenapa keganggu? Karena si handphone kalian ini bakal nyari sinyal ke bawah. Gitu. Setahu aku kayak gitu kurang lebih sih. Jadi menurut aku wajib mematikan handphone pada saat kalian di pesawat, dan karena itu akan membantu keselamatan kalian juga gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian nggak mau selamat ya nggak apa-apa, nyalain. Cuman ya kalau nggak mau gitu, itu kan di pesawat banyak kan juga. Iya ya sama aja kalian kan mau mencelakakan orang gitu. Jadi ya udahlah, lebih baik. Jadi, dan aku tuh masih heran ya, banyak banget orang-orang yang masih bandel gitu, masih ada aja gitu ketika lagi penerbangan dia nekat banget buat
mengaktifkan datanya gitu tanpa mode pesawat. Jadi kayak ya lu kalau mau meninggal sendiri deh gitu, nggak usah ngajak-ngajak orang. Masalahnya itu nyawanya banyak cuy. Ya betul banget Ya jadi kan? memang wajib sih, karena sebelum take off pun emang harus udah dimatikan kan handphonenya, Nah. atau di mode pesawat deh, nggak apa-apa. Betul gitu guys. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir ya, last question. Tapi ya last but not least gitu. Dan pertanyaan ini tuh paling banyak banget dipertanyakan ya, entah kenapa nggak tahu. Kayaknya dari 10 orang ya 9 orang mempertanyakan hal ini Masa? gitu. Iya. So pertanyaannya adalah, benarkah seorang pramugari itu suka ada skidi papap sama pilot? Apa itu skidi papap? Mantap. Mantul. Skidi papapnya apa nih, apa dulu nih? Ya gini loh guys, skidi papap itu jangan berpikiran ke arah yang kotor deh. Kalian pikirannya cuci dulu gitu ya. Ya maksudnya kayak gini lah. Banyak isu yang bilang bahwa kalau misalkan seorang pramugari pengen banyak jam terbangnya, itu mereka pacaran atau punya hubungan yang spesial, yang istimewa sama pilot. Itu benar apa enggak? Oh udah dijawab nih. Tidak, karena kalau untuk jadi pramugari sih jam terbang, jadi memang jam terbang kita tiap bulan tuh gak selalu sama, kadang rame, kadang sepi, kadang standar-standar aja lah gitu. Cuman untuk supaya jam terbang kita tinggi, ya kita nggak harus pacaran sama pilot gitu, maksudnya. Ya itu sih udah tergantung dijadwalin sama yang bikin roster. Ya, oke gitu. Cuman mungkin ada ya katanya sih beberapa maskapai yang memang rutenya tuh jauh gitu sampai belasan jam ya, mungkin kalau sampai ke luar negeri gitu kan. Itu memang si pilotnya itu memilih pramugari untuk supaya apa ya? Supaya nyambung, supaya klik, nyaman ketika dia tuh krunya enak juga gitu. Bener gak sih itu? Mungkin ada beberapa sih pilot yang kayak gitu ya, maksudnya mungkin dia udah tahu nih kerjanya cabin yang ini tuh bagus atau kayak gimana, jadi mungkin untuk perjalanan yang panjang dia bakalan lebih milih cabin yang kerjanya udah pas nih sama kerja kita, ya udah gitu. Klop gitu ya. Udah klop. Biasanya sih bisa kayak gitu, bisa request lah. Tapi nih bener gak sih kalau ada beberapa pramugari yang memang dia tuh ya menggoda gitu atau tergoda gitu? Bener nggak sih itu? Bener nggak? Tergoda apa? Sama ya pilot. Kalau yang pilot sama pramugari maksudnya yang mereka punya hubungan dekat sih banyak ya, maksudnya kayak sahabatan atau mungkin lebih dari itu, karena banyak juga kok suami istri yang suaminya pilot dan istrinya juga pramugari. Di situ juga banyak kok yang itu mereka banyak nikah ya, guys. Kayak gitu. Jadi kan jodoh mah nggak ada yang tahu ya. Betul. Gitu. Tapi memang sebenarnya aku baca dari beberapa artikel tuh ada ya orang yang memang mempunyai hubungan gelap ya antara pilot sama manajer itu sebenarnya banyak ya, tapi memang tergantung dari kitanya, tergantung dari individunya. Kalau misalkan kita memang niatnya mau kerja ya udah sih kerja aja, ya nggak sih? Benar. Terlebih waktu itu kan pernah ada kasus juga ya dari salah satu maskapai yang punya hubungan gelap dengan pilotnya. Betul guys ya, kalian mungkin tahu itu. Tapi itu balik lagi lah ke kita, kalau misalkan memang kita mau menjadi seorang pramugari ya bener-bener yang memang kita mau bekerja gitu. Memang kita ya mau ngikutin persyaratannya, kita mau ikutan segala tesnya gitu ya nggak sih? Ya, karena memang itu seru banget sih sebenarnya. Untuk kalian suka di dunia servis, suka ketemu banyak orang, itu pasti bakalan suka banget. Kalau yang passionnya di situ pasti seru banget. Asal memang butuh mental yang kuat. Ya, terus mungkin resiko-resiko yang tadi Bianca bilang juga, kayak kita jauh dari keluarga, pulangnya mungkin 2 bulan sekali, dan kadang ada yang nggak pulang sampai cuti sampai setahun. Jadi kan cutinya tuh per 1 tahun coy gitu. Jadi ya kudu, tapi itu bakal jadiin mental kalian kayak bakal lebih dewasa gitu loh, dan lebih kuat gitu. Apalagi ketemu banyak orang itu kan kita susah ya. Ketemu banyak orang tuh kita harus ya adaptasi, kita harus kenalin karakter, terlebih karakter penumpang deh gitu yang lebih penting, ya nggak sih? Kan penumpang tuh macam-macam ya, ada yang nyebelin, ada yang ya mungkin dia fine-fine aja, baik-baik aja, ada yang ngangenin. Ups.
Gitu sih. Jadi kalian bakal kayak lebih mudah untuk membaca karakter orang menurut aku ya. Tuh, ya mungkin belajar psikologi juga kali ya. Iya, benar banget. Tuh, psikologi wajah Kadang gitu. kalau di dunia kayak gitu sih ada juga orang yang asalnya moodnya lagi baik nih, Heeh. lagi baik-baik tuh sama aku, sama kita gitu, tiba-tiba tuh 5 menit itu berubah. Oke. Lumayan banyak yang kayak gitu, dan itu kayak harus pinter-pinternya kita aja gimana buat ngadepin itu gitu. Jangan sampai, ya jangan gampang baperan sih. Kalau misalnya dimarahin, kalau kita salah ya udah minta maaf. Kalau misalnya agak-agak nyebelin dikit ya udahlah, dimaklum aja. Kalau kita nggak salah tapi dimarahin gimana? Ya minta maaf aja. Mungkin Ngalah bisa, aja, bisa ngejelasin aja sebenarnya Iya. tuh kalian tuh nggak kayak gitu, cuman ya jangan gitu. jangan terlalu berlebihan lah membela dirinya. Gitu guys. Jadi segitu aja segmen B2B kali ini, dan Bianca ini adalah tamu spesial. Kenapa dibilang spesial? Soalnya segmen B2B atau Bicaraku Bicaramu ini baru banget aku rilis, dan Bianca adalah tamu pertama. Yeay, Gitu. thank you. Nah, tamu pertama, dan memang kita juga bahasannya lumayan sensitif ya tentang pramugari gitu. So, sebenarnya aku nggak ngasih tahu banyak info tentang gimana cara jadi pramugari. Ini hanya sharing sedikit pengalaman pengalaman dari Bianca yang pernah menjadi pramugari gitu loh ya, guys. Kalau misalkan kalian yang pengen jadi pramugari sih mungkin banyak ya. Sekarang website yang menyediakan rekrutmen ya untuk menjadi pramugari. Terus biasanya juga suka ada info-info dari maskapainya ya nggak sih? Atau follow aja Instagramnya. Atau follow Instagramnya boleh, kalian cari di YouTube juga banyak. Terus kalian cari di artikel-artikel gitu ya, website itu banyak banget guys gitu. Yang pasti sih balik lagi ke diri kita ya, gimana kita beneran gak sih niat mau jadi pramugari gitu, atau hanya sekedar main-main, atau hanya sekedar kayak seru ya jadi pramugari, gajinya gede dan lain-lain, tapi tidak semudah itu Yang penting ya. sih kerja dimanapun jujur, terus tekun juga. Betul. Kalau niatnya memang kerja ya dimanapun harus jujur sih menurut aku. Iya. Giat juga itu. Apalagi ini jangan sampai terjadi ya kalau misalkan kalian pengen jadi pramugari tapi niatnya kayak asik nih bisa pacaran sama pilot, kan ngaco lu pada ya. Jangan ngadi-ngadi lu. Jangan. Astagfirullahaladzim. Saja video B2B kali ini, Bicaraku Bicaramu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.